Malam itu, desa Bojongkenyot tidak lagi sunyi. Teriakan menggema di antara rumah-rumah tua, lampu-lampu temaram gegetar diterpa langkah kaki yang terburu-buru. Semua bermula dari satu hal sepele yang dianggap remeh oleh Hanifah. Sebuah surat dari ketua RT. Tak ada yang menyangka penolakan seorang pemuda desa miskin, berpakaian lusuh, bertangan kapalan, bisa membuat satu wilayah gempar. Pemuda itu bernama Suratman. Bagi warga, dia hanyalah anak muda keras kepala, tak punya jabatan, tak punya kuasa, bahkan sering dijadikan bahan ejekan. Ngapain dengerin dia? Cuma pemuda pengangguran sok berani. Namun, mereka lupa satu hal. Api yang terus dipendam suatu saat akan meledak. Ketika ketua RT memaksa, warga menertawakan dan tekanan datang bertubi-tubi. Suratman dihadapkan pada pilihan paling berat dalam hidupnya. Menunduk demi aman atau berdiri dan menghadapi semua risiko. Dan saat harga diri seorang pemuda diinjak-injak di depan keluarga dan satu desa, amarah tak lagi bisa dibungkam. Malam itu, bukan tinju yang bicara, tapi keberanian. Inilah kisah tentang pembangkangan yang dianggap kesalahan, tentang pemuda yang diremehkan, dan tentang ledakan amarah yang akhirnya membuka kebusukan yang selama ini disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jawara Nusantara, tempat kami menghadirkan kisah-kisah nyata dan refleksi kerasnya kehidupan desa, konflik wilayah, harga diri, serta keberanian orang-orang yang selama ini diremehkan. Di channel ini, setiap cerita bukan sekadar hiburan, tapi juga cermin realita yang sering terjadi di sekitar kita. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar kisah-kisah Jawara Nusantara terus hidup dan memberi pelajaran bagi banyak orang. Pagi di desa Bojongkenyot selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan derit sepeda tua yang melintas di jalan berbatu. Kabut tipis masih menggantung di antara sawah ketika Suratman melangkah keluar dari rumahnya yang sederhana. Dinding papan kusam, atap seng berkarat, dan halaman kecil yang hanya ditumbuhi rumput liar. Kaosnya sudah pudar, celana panjangnya robek sedikit di lutut. Tangannya kapalan, bekas kerja kasar bertahun-tahun. Namun bagi warga desa, semua itu bukan tanda kerja keras, melainkan alasan untuk meremehkan. Di warung Mairah, tempat warga biasa berkumpul, Suratman berhenti sejenak. "Mak, kopi satu," ucapnya pelan. Mairah melirik sekilas, lalu berkata ketus, "Utang lagi, Man." Suratman tersenyum kaku. "Enggak, Mak, ini bayar." Beberapa pemuda yang nongkrong langsung tertawa kecil. Man, duit dari mana? Habis malingin sawah orang ya?" "Hahaha, cocok tuh." Tawa pecah. Tidak ada yang membela. Suratman menunduk, menyerahkan uang lusuh dari saku celananya. Mairah terdiam sebentar, lalu membuatkan kopi tanpa berkata apa-apa. Saat itu harga diri Suratman kembali diinjak-injak, seperti hari-hari sebelumnya. Ia bukan preman, bukan pula jawara. Tapi entah kenapa di mata warga, ia selalu jadi sasaran. Karena ia pendiam, karena ia miskin, karena ia tak punya jabatan, tak punya keluarga berpengaruh. Di balai desa, para bapak sedang berbincang soal ronda malam. "Kalau jaga malam, jangan ngandelin Suratman," kata seseorang sambil terkekeh. "Bukannya jaga, dia mah tidur," sahut yang lain. Padahal setiap malam Suratman selalu ikut ronda. Ia tak banyak bicara, tapi tak pernah absen. Namun kebaikan yang sunyi tak pernah dihitung. Ketika ia lewat, pembicaraan mendadak berhenti. Tatapan sinis menyusul langkahnya. "Man, kalau lewat tuh nyapa," bentak seorang bapak. Suratman berhenti. "Assalamualaikum," ucapnya sopan. "Ah, so alim lu sekarang," balas yang lain sambil tertawa. Suratman kembali melangkah. Dadanya sesak, tapi wajahnya tetap datar. Ia teringat pesan almarhum ayahnya dulu sebelum meninggal karena sakit tanpa biaya berobat. "Man, hidup keras. Kalau kamu balas hinaan dengan marah, kamu kalah 2 kali." Kalimat itu terus terngiang, meski kadang terasa terlalu berat untuk dituruti.
Di sawah, saat membantu tetangga mengangkat karung padi, upahnya dipotong. "Lu kan cuma bantu-bantu," kata si pemilik sawah enteng. Suratman ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Ia pulang menjelang sore, langkahnya berat. Di rumah, ibunya menyambut dengan wajah lelah. "Kamu kenapa, Man?" "Nggak apa-apa, Bu." Ibunya tahu itu bohong, tapi ia juga tahu anaknya terlalu sering menelan sakit sendirian. Malamnya di teras rumah, Suratman duduk memandang langit gelap. Suara tawa warga dari kejauhan terdengar seperti ejekan yang tak pernah usai. Dalam hatinya ia berkata pelan, "Aku cuma mau hidup tenang, tapi kenapa selalu dianggap salah?" Ia tidak tahu bahwa semua hinaan, semua pelecehan kecil, semua tatapan merendahkan itu sedang menumpuk perlahan, seperti bara yang tertutup abu. Diam, panas, menunggu waktu untuk menyala. Dan desa Bojongkenyot belum siap menghadapi apa yang akan terjadi saat bara itu akhirnya meledak. Siang itu, matahari menggantung tepat di atas kepala. Panasnya menekan ubun-ubun warga desa Bojongkenyot. Di teras rumahnya, Suratman sedang memperbaiki sandal jepit yang putus ketika suara motor berhenti mendadak di depan pagar bambu. "Man!" Suara itu berat, penuh wibawa yang dipaksakan. Suratman menoleh. Ketua RT, Pak Darsa, berdiri dengan map coklat di tangan, ditemani dua orang pengurus. Kemeja rapi, sepatu hitam mengkilap, kontras dengan rumah Suratman yang reyot. "Iya, Pak," jawab Suratman sambil berdiri. Pak Darsa tak buang waktu. "Ini surat iuran keamanan dan pembangunan, tinggal tanda tangan." Map dibuka, beberapa lembar kertas penuh tabel dan angka. Suratman menerimanya perlahan. Matanya menyapu baris demi baris. Awalnya biasa saja, sampai satu kolom membuat alisnya berkerut. "Pak, ini kenapa ada iuran tambahan?" Pak Darsa mendongak cepat. "Tambahan apaan?" "Ini, Pak, biaya pengamanan wilayah. Per kakak kok segini?" Suara Suratman datar, tapi tegas. Salah satu pengurus terkekeh. "Lu banyak nanya amat sih, Man." Pak Darsa mendekat satu langkah. "Nih, Man, jangan so pinter. Ini udah kesepakatan." Suratman menelan ludah. "Maaf, Pak, saya cuma mau jelas. Setahu saya, rapat warga gak pernah bahas ini." Udara mendadak berat. Tatapan Pak Darsa mengeras. "Lu nuduh saya main-main." "Bukan nuduh, Pak. Saya cuma nggak mau tanda tangan sebelum jelas." Itu kalimat sederhana, tapi bagi Pak Darsa, itu tamparan. "Lu ini siapa, ha? Pemuda nggak jelas, kerja serabutan, berani-beraninya ngeributin keputusan RT." Pengurus lain ikut pemanas. "Dasar pembangkang, nggak tahu diri." Suratman menunduk sejenak. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi menahan amarah. "Kalau memang benar, jelasin ke warga, Pak. Jangan maksa," ucapnya pelan. Pak Darsa tersenyum sinis. "Oh, jadi sekarang lu ngajarin saya?" Ia menutup map dengan keras. "Dengar ya, Man, di desa ini ada aturan, dan yang gak patuh tahu sendiri akibatnya." Kata-kata itu bukan ancaman langsung, tapi cukup jelas. Suratman mengangguk pelan. "Kalau begitu, saya nggak bisa tanda tangan." Detik itu juga wajah Pak Darsa memerah. "Berani lu!" Motor di starter kasar. Sebelum pergi, Pak Darsa menoleh. "Ingat, Man, hidup lu di desa ini." Motor melaju, meninggalkan debu dan keheningan. Suratman berdiri kaku. Ibunya yang sejak tadi mengintip dari dalam rumah keluar dengan wajah cemas. "Kamu kenapa, Man?" "Nggak apa-apa, Bu." Tapi ibunya tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sore itu bisik-bisik mulai menyebar. Di warung, di sawah, di pos ronda. Suratman nolak tanda tangan. Kurang ajar tuh anak. Pantas hidupnya susah. Setiap kalimat seperti pisau kecil menusuk perlahan. Malamnya di pos ronda, obrolan sengaja dikeraskan. Kalau ada yang gak patuh, mending angkat kaki dari desa. Tawa menyusul. Suratman duduk di pojok, diam. Ia tahu semua itu ditujukan padanya. Dalam hatinya berkecamuk. Kenapa jujur malah jadi salah? Kenapa yang nanya dianggap melawan? Ia menatap lampu jalan yang berkedip. Di
balik dadanya, sesuatu mulai menyala. Bukan kebencian, tapi kecewa yang terlalu lama dipendam. Surat itu, yang seharusnya hanya selembar kertas, kini berubah menjadi api kecil. Dan api itu sedang mencari jalan untuk membesar. Penolakan Suratman bukan berhenti di teras rumahnya. Selembar surat yang tak ia tanda tangani menjalar menjadi vonis sosial. Di desa Bojongkenyot, kabar buruk selalu berjalan lebih cepat dari kebenaran. Pagi berikutnya, Suratman melintas di jalan desa. Beberapa ibu yang sedang menyapu berhenti sejenak, lalu berbisik tanpa menurunkan suara. Itu dia orangnya. Iya, yang berani nolak ketua RT. Anak muda sekarang nggak tahu adat. Langkah Suratman tetap lurus, tapi telinganya panas. Ia berpura-pura tak mendengar. Di sawah, seorang bapak sengaja menegurnya keras. "Man," Suratman menoleh. "Kenapa lu bikin ribut urusan desa, ha?" "Saya nggak bikin ribut, Pak. Saya cuma apa? Lukia, desa ini milik lu." Beberapa orang mendekat, membentuk setengah lingkaran. Suratman seperti terdakwa tanpa pengadilan. "Ketua RT itu dipilih warga. Lu siapa berani-beraninya nolak?" Nada suara meninggi. Suratman menarik napas panjang. "Saya hormat sama ketua RT, tapi kalau ada yang nggak jelas, masa nggak boleh nanya?" Kalimat itu justru menyulut tawa. "Halah, sok kritis lu. Nggak puas, pindah aja dari sini." Kata pindah menghantam dadanya. Di desa itu, pindah berarti diusir secara halus. Siang harinya, Suratman dipanggil ke rumah Pak Darsa. Bukan undangan resmi, lebih seperti panggilan paksa. Di ruang tamu, beberapa tokoh desa sudah duduk. Wajah-wajah serius, tapi tatapannya merendahkan. "Duduk," kata Pak Darsa singkat. Suratman duduk, punggungnya tegak. "Lu tahu kenapa dipanggil?" "Karena surat itu, Pak." Pak Darsa menepuk meja. "Lu bikin warga resah. Saya cuma pakai hak saya buat bertanya." "Hak?" Pak Darsa tertawa sinis. "Lu ini siapa ngomong hak-hak segala?" Seorang tokoh desa ikut bicara. "Man, hidup itu jangan keras kepala. Lu hidup di sini, makan di sini." Suratman menatap mereka satu persatu. "Justru karena saya hidup di sini, saya mau semuanya jelas." Ruangan hening sesaat. Lalu Pak Darsa mendekat, suaranya diturunkan, lebih berbahaya. "Gini aja, Man, tanda tangan, urusan selesai. Kalau saya tetap nolak, lu bakal nyesel." Ancaman itu menggantung di udara. Suratman berdiri perlahan. "Saya pamit, Pak." "Belum saya suruh pergi," bentak Pak Darsa. Suratman berhenti, menoleh. "Saya nggak melawan, tapi saya juga nggak bisa bohong." Ia melangkah keluar. Pintu ditutup keras di belakangnya. Sore itu, konsekuensinya mulai terasa. Upah angkutannya dipotong setengah. Ronda malam namanya dicoret. "Biar dia tahu rasa," kata seseorang lantang. Di rumah, ibunya menangis pelan. "Kamu minta maaf aja, Man." Suratman menunduk. "Kalau aku minta maaf padahal nggak salah, besok-besok mereka injak kita lebih dalam." Ibunya terdiam. Ia tahu anaknya benar, tapi juga tahu desa bisa kejam. Malam turun. Suratman duduk di teras, ditemani sunyi dan suara jangkrik. Dari kejauhan terdengar orang tertawa. Namanya disebut-sebut, dijadikan bahan olok-olok. Pembangkang kecil, berani sama ketua RT, giliran lapar nangis. Suratman menggenggam tangan. Kuku menekan telapak hingga sakit. Dalam hatinya sebuah kesadaran muncul. Di desa ini, kebenaran tak selalu dilindungi, tapi kekuasaan selalu dibela. Penolakannya kini bukan lagi soal tanda tangan. Ia telah dicap, dipojokkan, dibuat sendirian. Dan ketika seseorang terus ditekan tanpa jalan keluar, yang tersisa hanyalah dua pilihan, hancur atau melawan. Di malam itulah, Suratman mulai bertanya pada dirinya sendiri, seberapa jauh aku harus diam sebelum harga diriku benar-benar habis. Malam di desa Bojongkenyot terasa lebih gelap dari biasanya. Bukan karena lampu jalan yang redup, tapi karena rasa takut yang perlahan merayap ke setiap sudut rumah Suratman. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan pintu kayu rumahnya yang sudah rapuh. Suratman duduk di dalam, menemani ibunya yang tak henti memutar tasbih. Sejak siang tadi, ibunya gelisah. "Man," suara ibunya bergetar.
Dari tadi ibu gak enak perasaan. Suratman belum sempat menjawab ketika suara motor berhenti mendadak di depan rumah. 1, 2, 3 motor. Lampu dimatikan. Hanya suara langkah kaki mendekat. Tok, tok, tok. Ketukan keras menghantam pintu. "Man, keluar!" Ibunya terkejut. Suratman berdiri cepat. "Ibu masuk kamar, jangan keluar." Pintu dibuka. 3 pria berdiri di luar. Wajah mereka dikenal, bukan orang asing. Orang-orang yang sering terlihat dekat dengan Pak Darsa. "Heh, jagoan," kata salah satunya sambil menyeringai. "Lu bikin ribut ya?" Suratman berdiri tegak. "Ada perlu apa malam-malam?" "Ngomong baik-baik aja," sahut yang lain, padahal nadanya penuh ancaman. "Lu jangan sok keras kepala." "Aku cuma nanya soal surat, itu aja," jawab Suratman berusaha tenang. Pria pertama mendekat. Jaraknya hanya sejengkal. "Dengar ya, di desa ini, yang banyak nanya biasanya hidupnya gak lama tenang." Kalimat itu dingin, bukan teriak, tapi menusuk. Suratman menggenggam tangan. "Jangan ancam saya, apalagi keluarga saya." Pria itu tertawa kecil. "Wah, bawa-bawa keluarga, sensitif juga loh." Mereka pergi begitu saja, meninggalkan bau rokok dan peringatan tak tertulis. Pintu ditutup. Ibunya keluar dari kamar, wajahnya pucat. "Mereka ngapain?" "Cuma ngobrol, Bu." Ibunya tahu itu bohong. Tangannya gemetar saat memegang lengan Suratman. "Kamu ini mau jadi apa, Man? Ibu takut." Suratman menunduk. Dalam dadanya, rasa bersalah dan amarah bercampur jadi satu. Keesokan harinya, tekanan datang lagi. Lebih halus, tapi lebih menyakitkan. Warung Mairah menolak melayani. "Maaf, Man, saya gak enak." Pemilik sawah membatalkan pekerjaan. "Buat sementara, lu gak usah kesini." Di pos ronda, namanya dihapus dari jadwal. "Perintah dari atas," kata seseorang singkat. Suratman tertawa getir. Atas, selalu atas. Siang itu, ibunya dipanggil ke rumah Pak Darsa. Ibu itu dididik anaknya yang benar. Kalau masih mau tinggal di sini, suruh anak ibu nurut. Ibunya pulang dengan mata sembab. Suratman melihatnya dari pintu. "Mereka ngomong apa, Bu?" Ibunya menggeleng. Air mata jatuh. "Ibu capek, Man." Kata itu menghancurkan lebih dari 1000 hinaan. Malamnya, Suratman duduk sendirian di teras. Ia memandang jalan desa yang sepi, tapi terasa mengawasi. Dalam kepalanya bergema suara-suara. Pembangkang, gak tahu diri, bikin resah. Ia menutup mata. Kenangan ayahnya muncul lagi. "Kalau kamu benar, jangan takut sendirian." Tapi malam itu, Suratman sadar, sendirian itu berat. Ia tak takut pada ancaman. Yang ia takutkan adalah melihat ibunya terus jadi sasaran. Lampu rumah tiba-tiba mati. Gelap. Dari kejauhan terdengar suara tertawa kecil. Bukan tawa senang, tapi tawa orang yang merasa berkuasa. Suratman berdiri. Dadanya naik turun. Dalam hati ia berkata, "Kalau aku terus diam, mereka akan makin berani. Kalau aku mundur, mereka akan injak kita habis-habisan." Tekanan itu kini tak lagi tersembunyi. Sudah masuk rumah, masuk keluarga, masuk harga diri. Dan di titik inilah, Suratman mulai menyadari, konflik ini tak akan selesai dengan diam. Karena ketika kebenaran ditekan dari segala arah, yang tersisa hanya satu jalan. Berdiri, apapun risikonya. Pagi itu, desa Bojongkenyot terlihat seperti biasa. Matahari terbit, ayam berkokok, warga beraktivitas. Tapi bagi Suratman, semuanya terasa berbeda. Ia berjalan menyusuri jalan desa dengan kepala tegak, meski di dalam dadanya ada beban yang makin berat. Setiap langkahnya diiringi tatapan, bukan tatapan ramah, melainkan pandangan curiga, sinis, bahkan jijik. Di depan rumah Pak Jaya, beberapa pria duduk sambil ngopi. Itu dia, yang bikin desa ribut. Masih berani keluar rumah juga. Kata-kata itu sengaja dikeraskan. Suratman mendengar jelas. Ia berhenti sejenak, menoleh. Tak ada yang berani menatap balik. Mereka tertawa kecil, pura-pura sibuk.
Suratman melanjutkan langkah. Tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Di pasar kecil, ia mencoba membeli beras. Pedagang menghindari tatapannya. "Bu, beras 2 kilo?" ucap Suratman. Pedagang itu terdiam, lalu berkata pelan, "Maaf Man, stoknya habis." Padahal karung beras masih menumpuk di belakangnya. Suratman mengangguk. "Gak apa-apa." Ia berbalik, langkahnya terasa kosong. Bukan lapar yang menyakitkan, tapi dipermalukan tanpa alasan. Siangnya, ia mendatangi sawah tempat ia biasa bekerja. Pemilik sawah menghentikannya sebelum ia turun ke pematang. "Man, mulai hari ini kamu gak usah kesini dulu." "Kenapa, Pak?" Pemilik sawah menghela napas. "Saya gak mau kena masalah." Masalah, itulah sebutan untuk dirinya sekarang. "Jadi, saya salah apa, Pak?" Pemilik sawah menghindari tatapannya. Kadang hidup gak soal salah atau benar. Kalimat itu lebih kejam dari bentakan. Suratman pulang dengan langkah berat. Di rumah, ibunya sedang duduk diam, menatap lantai. "Bu, makan belum?" Ibunya menggeleng. Suratman membuka karung beras. Hampir kosong. Dadanya sesak. Sore hari, terdengar suara anak-anak remaja tertawa di ujung jalan. "Pembangkang, pembangkang." Mereka menirukan kata orang dewasa, tanpa tahu artinya. Suratman berdiri di depan rumah, menatap mereka. Anak-anak itu langsung kabur. Ia mengusap wajahnya kasar. "Segininya," gumamnya. Malam datang, rapat warga digelar, tanpa mengundangnya. Dari kejauhan, Suratman mendengar namanya disebut. "Kalau masih keras kepala, kita usir aja, biar kapok." Kata usir berulang kali terdengar. Ibunya memeluk lengan Suratman. "Kamu dengar, Man?" Suratman mengangguk pelan. "Iya, Bu." Ibunya menangis tertahan. "Kita salah apa sampai diperlakukan begini?" Pertanyaan itu menghancurkan pertahanan terakhirnya. Suratman berdiri, berjalan keluar rumah. Langit malam pekat, tanpa bintang. Ia melangkah ke sawah, ke tempat sepi. Di sanalah ia akhirnya duduk dan menunduk. "Ayah," bisiknya. "Kalau ayah masih ada, apa yang harus aku lakuin?" Angin malam menjawab dengan sunyi. Ia teringat semua hinaan, ejekan, penolakan. Terbayang wajah ibunya yang terus jadi sasaran. Hatinya bergetar. "Aku bisa tahan dihina," katanya pada dirinya sendiri. "Tapi aku gak bisa lihat ibu diinjak-injak." Tangannya mengepal kuat, kuku menembus kulit. Di saat itulah, sesuatu berubah. Bukan kemarahan yang meledak, tapi keputusan. Keputusan bahwa diam bukan lagi pilihan. Bahwa harga diri bukan untuk ditukar demi rasa aman palsu. Ketika seseorang direndahkan terus-menerus, bukan berarti dia lemah. Bisa jadi, dia sedang mengumpulkan keberanian. Dan malam itu, di tengah gelapnya sawah Bojongkenyot, Suratman berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan lagi membiarkan siapapun menginjak harga diri dan keluarganya, apapun risikonya. Malam itu, Suratman tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di gubuk sawah, diterangi lampu minyak kecil yang nyalanya bergoyang ditiup angin. Suara jangkrik bersahutan, seolah ikut menyaksikan pergulatan di dalam dadanya. Tangannya masih mengepal sejak tadi, bukan karena ingin memukul siapapun, tapi karena menahan sesuatu yang terlalu lama dikurung. "Kenapa harus aku?" gumamnya lirih. Ia menatap telapak tangannya sendiri. Kapalan, luka lama, bekas kerja keras yang tak pernah dihargai. Semua terlintas seperti potongan gambar yang saling bertabrakan. Wajah-wajah warga yang menertawakan. Nada merendahkan Pak Darsa. Tangis ibunya di malam sunyi. Dadanya terasa sesak. "Aku salah apa?" Suaranya bergetar. "Cuma nanya, cuma mau jelas." Ia membanting topi capingnya ke tanah. Tanah basah memercik ke celananya. Di kepalanya, dua suara saling bertarung. "Diam aja, Man. Hidup bakal aman. Kalau diam, ibumu bakal terus diinjak." Suratman memejamkan mata keras-keras. Nafasnya memburu.
Tiba-tiba bayangan ayahnya muncul lagi, duduk di tempat yang sama bertahun-tahun lalu. Ayah dulu juga sering diremehkan. Suara itu terasa nyata, tapi ayah nggak pernah bohong. Suratman membuka mata. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku capek ya. Aku kuat, tapi aku capek. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir. Setiap langkah seperti menghitung batas kesabarannya sendiri. Di kejauhan terdengar suara motor melintas. Lampunya menyapu sawah sesaat. Suratman refleks menegang. Ia sadar, bahkan di tempat sepi pun ia tak benar-benar aman. Ini bukan lagi soal surat, pikirnya. Ini soal siapa yang boleh bicara dan siapa yang harus diam. Ia teringat perkataan Pak Darsa. Lu tahu hidup lu di desa ini. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya seperti racun. Suratman berhenti, menatap gelap. Kalau hidupku cuma buat diinjak, buat apa aku takut? Katanya pelan. Bukan ancaman, bukan teriakan. Hanya pengakuan jujur dari seseorang yang sudah terlalu lama ditekan. Ia teringat semua kesempatan ketika ia memilih diam. Saat dituduh, saat dipotong upah, saat ibunya dipermalukan. Diam, selalu diam. Dan apa hasilnya? Tekanan makin besar. Suratman duduk kembali. Kali ini lebih tenang. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Marah itu mudah, katanya pada diri sendiri. Tapi marah tanpa arah cuma bikin hancur. Ia tahu satu hal dengan pasti. Jika ia meledak tanpa kendali, mereka akan benar. Ia akan dicap preman, pembangkang, ancaman. Padahal yang ia perjuangkan bukan kekuasaan, tapi kebenaran. Lampu minyak hampir padam. Suratman mematikannya. Dalam gelap, ia membuat keputusan paling berat dalam hidupnya. Aku gak akan mukul, bisiknya. Tapi aku juga gak akan mundur. Ia akan bicara, terbuka, di depan semua orang. Jika mereka ingin menginjaknya, maka ia akan berdiri, bukan dengan tinju, tapi dengan keberanian. Ia pulang menjelang subuh. Wajahnya lelah, tapi matanya berbeda. Ibunya terbangun saat ia masuk rumah. Kamu dari mana, Man? Dari mikir, Bu. Ibunya menatapnya khawatir. Suratman tersenyum kecil. Ibu tenang aja, aku gak akan bikin rusuh. Tapi aku juga gak akan biarin kita diinjak. Ibunya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat keteguhan di mata anaknya. Saat fajar menyingsing, Suratman berdiri di depan rumah, memandang desa yang masih terlelap. Di dalam dirinya, amarah itu belum hilang, tapi kini terkendali. Dan justru itulah yang paling berbahaya. Karena amarah yang dipendam, yang diarahkan dengan niat lurus, bisa menjadi kekuatan yang tak mudah dipatahkan. Hari itu, Suratman siap menghadapi apapun. Bukan sebagai pemuda yang diremehkan, melainkan sebagai seseorang yang akhirnya berani berdiri di atas harga dirinya sendiri. Pagi itu, Balai Desa Bojongkenyot lebih ramai dari biasanya. Kabar tentang rapat warga menyebar cepat. Bukan rapat biasa, tapi rapat untuk menertibkan pembangkang. Orang-orang datang dengan wajah penasaran, sebagian dengan emosi, sebagian lagi hanya ingin menonton. Di depan balai desa, Pak Darsa berdiri dengan dada dibusungkan. Suaranya lantang, seolah sudah menang sebelum perang dimulai. Kita kumpul hari ini buat menyelesaikan satu masalah, katanya keras. Masalah yang bikin desa ini gak kondusif. Beberapa orang mengangguk, beberapa lainnya berbisik. Siapa lagi kalau bukan Suratman? Berani amat sama ketua RT. Suratman berdiri di ujung kerumunan, sendiri. Tak ada yang memanggilnya duduk, tak ada yang menoleh menyapa. Ibunya sempat melarang. Tunggu aja di rumah, Man. Tapi Suratman menggeleng. Kalau aku gak datang, mereka bakal bicara seenaknya. Rapat dimulai. Pak Darsa menunjuk ke arah kerumunan. Kalian tahu siapa yang nolak keputusan RT? Suratman, jawab beberapa suara serempak.
Sorot mata langsung mengarah padanya, seperti lampu sorot ke terdakwa. Pak Darsa melanjutkan, anak muda ini bikin warga resah, gak patuh aturan, gak hormat pemimpin. Suratman melangkah maju satu langkah. Suaranya belum keluar. Seorang tokoh desa berdiri. Man, kenapa kamu selalu bikin masalah? Akhirnya Suratman bicara, dengan suara pelan tapi jelas. Saya nggak bikin masalah, saya cuma nanya. Tawa kecil terdengar. Nanya apaan? Lu pikir lu siapa? Suratman menarik napas. Nanya kenapa ada pungutan yang nggak pernah dibahas di rapat warga. Suasana berubah. Beberapa orang saling pandang. Pak Darsa tersenyum tipis. Lu nuduh saya korupsi. Saya nggak nuduh, jawab Suratman tenang. Saya minta penjelasan. Nada tenang itu justru membuat Pak Darsa naik darah. Di desa ini ada tata krama, bentaknya. Lu gak bisa seenaknya. Suratman menatap lurus. Kalau tata krama dipakai buat nutupin yang gak beres, saya gak bisa diam. Balai desa mendadak gaduh. Suara protes bersahutan. Kurang ajar, berani banget. Seseorang mendorong bahu Suratman. Ia hampir kehilangan keseimbangan, tapi berdiri kembali. Jangan sentuh saya, katanya tegas. Itu pertama kalinya warga mendengar suara Suratman setegas itu. Pak Darsa memukul meja. Cukup, kalau lu gak bisa patuh, lu keluar dari desa ini. Kalimat itu menggantung di udara. Suratman terdiam sejenak, lalu berkata pelan tapi menggema. Desa ini tanah kelahiran saya. Saya gak minta jabatan, saya gak minta kuasa, saya cuma minta kejelasan. Beberapa warga mulai gelisah. Seorang bapak tua angkat suara. Pak RT, yang dia bilang ada benarnya. Saya juga gak ingat rapat soal itu. Kerumunan riuh. Pak Darsa menoleh tajam. Lu jangan ikut-ikutan. Tapi suara lain menyusul. Iya pak, kok tiba-tiba ada tambahan? Saya juga tanda tangan tanpa ngerti. Suasana berbalik, sedikit tapi terasa. Suratman berdiri di tengah balai desa. Sendirian, tapi tidak lagi sepenuhnya sendiri. Ia menatap warga. Kalau saya salah, hukum saya. Tapi kalau saya benar, jangan paksa saya diam. Hening. Tak ada teriakan, tak ada dorongan. Hanya detak jam tua di dinding balai desa yang terdengar jelas. Pak Darsa menarik napas panjang. Wajahnya menegang. Rapat selesai, katanya dingin. Kita bahas lain waktu. Orang-orang bubar dengan wajah bingung. Tak ada sorakan kemenangan. Suratman melangkah keluar balai desa. Kakinya gemetar, tapi dadanya lega. Ia tahu satu hal. Hari itu, ia telah melewati batas ketakutannya sendiri. Ledakan itu bukan pukulan, bukan amukan, melainkan keberanian untuk berbicara di depan mereka yang biasa membungkam. Dan sejak hari itu, desa Bojongkenyot tak lagi memandang Suratman sebagai pemuda yang bisa diremehkan begitu saja. Balai desa Bojongkenyot memang sudah sepi, tapi gemar rapat tadi pagi belum benar-benar hilang. Nama Suratman masih berputar di mulut warga, dari warung kopi sampai pematang sawah. Bedanya, kali ini bukan hanya ejekan, melainkan keraguan. Bener nggak sih yang dibilang Suratman? Kok gue juga ngerasa aneh ya iuran itu? Di warung Mairah, obrolan mulai berubah arah. Mairah menurunkan suara. Dulu pas rapat, kita nggak bahas biaya pengamanan itu kan? Seorang bapak mengangguk pelan. Iya, saya juga bingung. Tapi waktu itu takut nanya. Tak jauh dari sana, Pak Darsa duduk di rumahnya dengan wajah tegang. Map coklat yang kemarin ia bawa kini terbuka di meja. Tangannya gemetar saat membalik halaman. Kurang ajar, gumamnya. Anak itu bikin suasana kacau. Ia tak marah karena ditentang. Ia marah karena retakan sudah muncul. Sore harinya, Suratman didatangi Pak Hadi, mantan pengurus RT yang sudah lama mengundurkan diri. Man, kata Pak Hadi pelan, kamu tahu nggak, iuran itu bukan pertama kali. Suratman menatapnya tajam. Maksud Bapak? Pak Hadi menarik napas panjang. Dulu pernah ada, tapi saya protes. Habis itu, saya disingkirkan. Kalimat itu membuat dada Suratman bergetar. Bapak punya buktinya?
Pak Hadi mengeluarkan map lusuh dari tas kainnya. Beberapa fotokopi laporan lama, tanda tangan dan catatan rapat. Ini nggak lengkap, kata Pak Hadi. Tapi cukup buat nunjukin ada yang nggak beres. Suratman menelan ludah. Ini bukan lagi perasaan, ini jejak. Malam itu, ia membaca semua dokumen satu persatu. Angka-angka yang tak sinkron, tanda tangan yang mirip tapi tak sama. Ibunya duduk di sampingnya. "Kamu yakin mau lanjut, Man?" Suratman mengangguk. "Kalau aku berhenti sekarang, semua yang aku alami sia-sia." Di sisi lain desa, Pak Darsa mulai bergerak. Ia mendatangi beberapa tokoh. "Jangan percaya sama anak itu," katanya. "Dia mau jari panggung." Tapi kalimat itu tak lagi sekuat dulu. "Kalau nggak ada yang disembunyiin, kenapa takut?" celetuk seseorang. Pak Darsa terdiam. Keesokan harinya, Suratman menemui beberapa warga satu persatu. Bukan menghasut, bukan memprovokasi. Ia hanya bertanya, "Bapak ingat rapat soal iuran ini? Bapak pernah lihat laporan penggunaannya?" Sebagian menggeleng, sebagian terdiam lama. Seorang ibu akhirnya menangis. "Uang itu saya pinjam buat bayar." Berita itu menyebar seperti api kecil yang kini tak bisa dipadamkan. Di pos ronda, seorang pemuda berkata lantang, "Kalau benar ada permainan, kita semua korban." Malam itu Pak Darsa kembali didatangi pengurus kecamatan. Nada bicara mereka dingin, formal. "Kami terima laporan," kata salah satu dari mereka. "Kami minta klarifikasi." Pak Darsa mencoba tersenyum. "Ini cuma salah paham." "Terlalu banyak salah paham," jawab petugas itu singkat. Suratman mengetahui kabar itu dari Pak Hadi. Ia tak tersenyum, tak bersorak. Ia hanya menarik napas panjang. "Ini belum selesai," katanya. Di teras rumah, ia duduk memandang jalan desa. Beberapa warga yang dulu mengindar kini menyapa pelan. "Man, terima kasih." Suratman mengangguk sopan. Tak ada dendam di matanya. Ia tahu kebenaran memang lambat, seringkali menyakitkan. Tapi sekali muncul ke permukaan, ia akan membuat siapapun yang berkuasa tanpa hak kehilangan pijakan. Dan malam itu, di desa Bojongkenyot, satu hal mulai jelas bagi semua orang. Suratman bukan pembangkang. Ia hanyalah orang pertama yang berani membuka mulut saat yang lain memilih diam. Kebenaran telah bergerak, dan tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Pagi itu, udara desa Bojongkenyot terasa berbeda. Bukan lebih sejuk, bukan pula lebih panas, tapi lebih jujur. Orang-orang mulai berbicara tanpa berbisik. Tak lagi menunduk setiap kali nama Pak Darsa disebut. Di depan warung Mairah, beberapa bapak berdiri sambil ngopi. Kalau dipikir-pikir, iya, kita terlalu lama diam. Yang berani cuma Suratman. Kalimat terakhir itu meluncur tanpa tawa, tanpa ejekan. Suratman sendiri berjalan melewati warung itu. Langkahnya tetap sama seperti dulu. Sederhana, tenang. Namun kini, kepala-kepala menoleh bukan untuk mencibir, melainkan memperhatikan. "Man," panggil seseorang. Suratman berhenti. "Makasih ya." Suara itu lirih, tapi tulus. Suratman hanya mengangguk. Ia tak mencari pujian. Di balai desa, suasana tegang. Beberapa warga berkumpul tanpa dipanggil. "Kalau memang ada laporan, kita harus buka semuanya," kata seorang tokoh desa. "Biar jelas." Pak Darsa datang terlambat. Biasanya ia yang paling depan. Hari ini, langkahnya ragu. "Kenapa pada kumpul?" tanyanya, berusaha terdengar biasa. Tak ada yang langsung menjawab. Akhirnya seorang bapak berdiri. "Pak RT, kita mau tanya, uang iuran itu dipakai buat apa saja?" Pertanyaan sederhana, tapi Pak Darsa terdiam. "Kan sudah dijelaskan," jawabnya cepat. "Keamanan." "Keamanan apa, Pak?" sahut yang lain. "Pos ronda aja bocor." Beberapa orang mengangguk. Pak Darsa memulai kehilangan kendali. "Jangan kebanyakan nanya, ini urusan pengurus." Saat itulah Suratman melangkah masuk ke balai desa. Tidak dengan marah, tidak dengan teriak. Ia berdiri di pinggir, menunggu. Seorang warga menunjuknya. "Pak RT, biarin dia ngomong." Kalimat itu mengubah segalanya. Pak Darsa menatap Suratman.
Tatapannya tak lagi meremehkan, melainkan terdesak. Suratman bicara pelan. Saya nggak mau ribut. Saya cuma mau laporan dibuka. Ia mengeluarkan salinan dokumen. Bukan diacung-acungkan. Hanya ditaruh di meja. Ini catatan lama. Angkanya beda. Tanda tangannya juga. Balai Desa sunyi. Satu persatu warga mendekat, membaca, menyamakan. Seorang ibu tiba-tiba menangis. Itu tanda tangan saya, tapi saya nggak pernah dikasih penjelasan. Pak Darsa undur selangkah. Ini fitnah, bentaknya. Lu semua gampang diprovokasi. Tapi suaranya tak lagi berwibawa. Seorang pemuda berdiri. Kalau ini fitnah, ayo kita periksa bareng. Kata periksa membuat Pak Darsa terdiam total. Ia menatap ruangan. Tak ada lagi wajah-wajah yang membelanya tanpa syarat. Saat itulah ia sadar. Kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan runtuh begitu ketakutan itu hilang. Pak Darsa duduk perlahan. Bahunya turun. Aku cuma nerusin kebiasaan. Dari dulu juga begitu. Suratman menatapnya. Kalau kebiasaan itu salah, harus dihentikan. Tak ada teriakan, tak ada pukulan, hanya keheningan yang berat. Keputusan diambil, laporan akan diteruskan, audit akan dilakukan. Sementara, Pak Darsa diminta nonaktif. Saat rapat bubar, warga keluar dengan wajah campur aduk. Malu, lega, takut, tapi juga bebas. Di luar balai desa, seseorang menepuk bahu Suratman. Man, maafin kami. Kami dulu salah. Suratman menunduk. Saya juga bukan siapa-siapa. Tapi kamu berani, jawab orang itu. Itu yang kami gak punya. Hari itu Suratman berjalan pulang di jalan desa yang sama. Rumah yang sama. Pakaian yang sama. Tapi satu hal berubah. Cara orang memandangnya. Bukan lagi pemuda pengangguran. Bukan pembangkang. Melainkan seseorang yang membuktikan bahwa orang paling sering diremehkan kadang adalah orang pertama yang berani berdiri saat yang lain memilih aman. Dan di desa Bojongkenyot, nama Suratman kini disebut bukan dengan tawa, melainkan dengan hormat. Hujan turun pelan di desa Bojongkenyot, membasahi jalan tanah yang selama ini menjadi saksi bisu hinaan, ketakutan, dan keberanian. Di balai desa, suasana tak lagi panas, tapi hening dan berat. Hening orang-orang yang baru saja menyadari kesalahan mereka sendiri. Pak Darsa duduk di kursi pojok, bukan lagi di depan, bukan lagi sebagai penguasa. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tak ada map coklat, tak ada nada tinggi. Hanya seorang pria yang baru kehilangan sesuatu yang selama ini ia pegang erat. Kuasa tanpa kontrol. Ketua RW berdiri. Mulai hari ini, Pak Darsa dinonaktifkan sementara. Pemeriksaan akan berjalan. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorak kemenangan. Yang terdengar hanya napas panjang, lega bercampur malu. Suratman berdiri tak jauh dari pintu. Ia tidak maju ke depan, tidak pula diminta bicara. Namun semua mata justru tertuju padanya. Seorang tokoh desa mendekat. Man, kamu mau bilang apa? Suratman terdiam sejenak. Ia memandang balai desa. Tempat yang dulu terasa begitu menakutkan, kini terasa kecil. Aku nggak mau jadi pemimpin, katanya pelan. Aku nggak mau gantiin siapapun. Beberapa orang terkejut. Aku cuma mau satu hal, lanjutnya. Jangan ada lagi yang dipaksa diam cuma karena takut. Ia menoleh ke arah Pak Darsa. Tatapannya tidak penuh dendam. Kalau Bapak mau minta maaf, saya terima. Tapi yang lebih penting, jangan ulangi. Pak Darsa menunduk. Bahunya bergetar. Saya salah, katanya lirih. Saya terlalu jauh. Itu bukan pembelaan. Itu pengakuan. Ibunda Suratman yang duduk di belakang menutup mulutnya. Air mata jatuh perlahan. Bukan air mata marah, tapi lega. Rapat ditutup. Orang-orang keluar satu persatu. Di luar, hujan mulai reda. Jalanan desa basah, tapi udara terasa ringan. Beberapa warga mendekati Suratman. Man, dulu kami ikut-ikutan. Kami takut, jadi diam. Maafin kami. Suratman mengangguk. Kita semua belajar hari ini. Tak ada jabat tangan berlebihan. Tak ada pujian. Ia berjalan pulang bersama ibunya. Langkah mereka perlahan, menyusuri jalan desa yang sama. Ibu bangga sama kamu, kata ibunya akhirnya. Tapi ibu juga takut.
Suratman tersenyum tipis. Aku juga takut, Bu. Tapi lebih takut lagi kalau kita terus diinjak. Malam itu, di rumah kecil mereka, Suratman duduk di teras. Lampu minyak menyala redup. Hujan meninggalkan bau tanah basah. Ia teringat semua yang terjadi. Dari ejekan, ancaman, hingga keberanian warga yang akhirnya bangkit. Ia sadar satu hal penting. Jawara sejati bukan yang paling keras suaranya, bukan yang paling ditakuti, dan bukan yang paling banyak pengikutnya. Jawara sejati adalah orang yang berani berdiri di atas kebenaran, meski sendirian. Keesokan harinya, kehidupan desa berjalan lagi. Sawah digarap, warung dibuka. Tapi ada satu perubahan kecil yang terasa besar. Warga mulai bertanya, mulai berani bicara. Dan Suratman, ia kembali bekerja seperti biasa. Tak berubah, tak mencari panggung. Namun setiap kali ia lewat, orang-orang menyapa. Bukan dengan ejekan, melainkan dengan hormat. Kisah Suratman bukan tentang menang atau kalah. Bukan tentang melawan RT atau kekuasaan. Ini tentang harga diri orang kecil yang menolak diinjak. Dan dari Desa Bojongkenyot, kita belajar bahwa kadang perubahan besar dimulai dari satu orang yang berani berkata, "Saya nggak salah, dan saya nggak mau diam."